Oke, selamat pagi. Hari Selasa pagi di suatu Selasa di bulan Oktober 2024. Ini pertengahan Oktober, mungkin tanggal 14 kali ya, 15, tanggal 15. Saya ingin membuat video singkat bagaimana saya membuat ramuan kunyit jahe untuk konsumsi saya sendiri. Jadi saya merasa memerlukan ramuan kunyit jahe untuk kebutuhan saya, kesehatan saya, terapi saya juga. Jadi kunyit yang saya beli dari pasar itu saya cuci dan bilas beberapa kali, minimal 3-4 kali. Kenapa? Karena kunyit yang kita beli itu kemungkinan masih banyak debu atau juga jamur. Nah, kalau jamur yang ada itu namanya aflatoksin, maka aflatoksin ini berbahaya karena itu dapat menyebabkan kanker. Oleh sebab itu penting kita cuci bersih kunyit ini. Jadi saya sambil di bawah air mengalir, saya gosok permukaan kunyit sampai bersih, kemudian saya bilas, kemudian saya gosok lagi, saya bilas lagi, gosok lagi, bilas lagi 3 kali. Nah, itu untuk memastikan bahwa kalaupun masih ada jamur-jamur tersebut itu jumlahnya minimal sehingga tidak terlalu mempengaruhi kesehatan kita. Oke. Kemudian kalau sudah saya tiriskan, sesudah itu saya iris halus. Kenapa halus? Karena tujuan saya untuk memaksimalkan jumlah zat kurkumin yang saya mau dapatkan dari akar kunyit ini. Jadi untuk kunyit ini saya ingin mendapatkan kurkumin. Dan saya butuh kurkumin ini untuk terapi saya. Kurkumin ini sudah dipelajari secara ilmiah, bukan oleh ilmiawan Indonesia saja, tapi juga oleh ilmiawan di seluruh dunia. Karena kurkumin ini membawa banyak faedah kesehatan. Nah, jadi oleh sebab itu saya minum ramuan kunyit jahe 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, kemudian juga ada beberapa pertanyaan. Contohnya, yang pertama, apakah kunyitnya perlu dibuang? Tidak wajib. Kalau bisa dibuang, lebih baik. Tapi kalau sudah dicuci bersih selama sebanyak 3-4 kali, saya rasa sudah cukup. Oke. Itu buang kulit kan hanya untuk kebersihan, tapi kulitnya sendiri dikonsumsi itu kan tidak masalah sebetulnya. Jadi hanya faktor kebersihan. Nah, yang kedua, kenapa harus diiris? Karena saya ingin mendapatkan kurkumin semaksimal mungkin, dan juga saya menggunakan chopper. Jadi kalau saya masukkan kunyit yang masih bonggol seperti ini ke dalam chopper, kemungkinan hasilnya akan tidak maksimal. Jadi saya iris dulu, bantu tipis-tipis, baru saya nanti chopper. Nah, kalau misalnya Anda mau parut, itu lebih baik. Jadi Anda bisa juga parut. Nah, juga misalnya Anda tidak punya chopper, ya parut itu paling baik sebetulnya. Cuman masalahnya tangan saya kemana-mana kuning. Nah, saya mencoba mengurangi kuning-kuning di tangan saya. Oke. Dalam video ini saya tidak akan membicarakan kenapa saya ingin minum kurkumin. Jadi manfaat apa saja yang saya ingin dapatkan dari kurkumin itu mungkin akan saya bahas di video yang lain. Video kali ini hanya
fokus untuk persiapan bagaimana cara membuat ramuan kunyit jahe. Setelah saya iris kunyitnya seperempat kilo, saya juga akan mengiris jahenya yang seperempat kilo juga, jadi 1:1 ya. Nah, kalau mengiris kunyit itu mudah karena tidak ada serat-seratnya di dalam, maka untuk jahe itu agak sedikit sulit. Jadi kita harus memastikan pisau kita yang kita pakai untuk mengiris jahe itu tajam, bukan cukup tajam. Karena kalau tidak kita akan kesulitan memotongnya, karena akan banyak serat-seratnya tuh. Apalagi kalau jahenya sudah mulai sedikit tua. Nah, serat ini akan menyulitkan pisau untuk memotong jahe tersebut. Oke, sambil mengiris saya juga mau membubuhi beberapa catatan. Jadi saya ini bikin sesuai dengan apa yang saya percaya bahwa proses ini cukup maksimal. Oke. Nah, tapi seperti juga kita makan Indomie goreng, ada banyak cara untuk membuat Indomie goreng sesuai dengan selera masing-masing. Oke. Jadi saya tidak ingin ada komen yang bilang, oh ini salah, ini benar. Oke. Kalau Anda merasa video ini berguna, silahkan pakai. Kalaupun tidak berguna atau tidak kurang baik, tidak sesuai dengan selera atau pengetahuan Anda, ya nggak usah diterapkan, nggak usah ditonton. Jadi hidup kita itu jauh lebih damai karena kita tidak perlu berdebat. Prinsip hidup saya selalu, kalau ada yang kasih saran ya, bukan menjelek-jelekin. Kalau ada yang kasih saran, saya dengar, saya baca. Apakah saya wajib untuk menerapkan? Ya, nggak harus. Itu keputusan saya akhirnya, ya kan? Saya rasa untuk semua orang dewasa pun begitu. Jadi kita tidak perlu berdebat mana yang benar, mana yang salah kalau dalam soal ini ya. Oke, jadi sudah jahe dan kunyit sudah saya iris tipis-tipis. Kemudian saya taruh ke dalam chopper. Kemudian saya tambahkan gerusan lada hitam. Jadi saya gerus fresh dari bijinya supaya zat piperin yang terkandung di dalam lada hitam pun saya dapatkan fresh dan mungkin lebih maksimal daripada kalau saya sudah beli yang sudah bubuk. Jadi kenapa saya tambahkan lada hitam? Karena lada hitam mengandung zat yang namanya piperin. Oke. Kenapa piperin itu dibutuhkan untuk ramuan kunyit jahe ini? Karena secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa piperin ini meningkatkan bioavailability, ketersediaan biologis sebanyak 20 kali lipat atau 2000%. Jadi untuk seperempat kilo kunyit dan seperempat kilo jahe saya tambahkan sekitar 1 sendok teh lada hitam gerusannya. Itu untuk saya mendapatkan lebih banyak kurkumin di dalam tubuh saya. Karena yang ujung-ujungnya yang saya butuhkan itu kurkuminnya ada di dalam tubuh saya dan juga ada terserap ke dalam darah saya agar bisa berfaedah untuk tubuh saya. Oke. Sesudah itu ada satu lagi bahan yang saya tambahkan, yaitu minyak. Nah, saya sarankan pakai minyak avocado oil atau extra virgin olive oil. Jadi olive oil murni presan pertama, atau juga kalau misalnya tidak ada
di Indonesia itu banyak sekali VCO, Virgin Coconut Oil. Oke, jadi saya titik beratkan, saya mau yang semurni-murninya. Kenapa? Karena saya untuk kesehatan, bukan untuk kenikmatan. Jadi buat saya tidak butuh kenikmatan rasa, tapi faedah kesehatan yang didapatkan dari apa yang saya buat ini. Oke, kunyit itu larut di minyak, di fat, di lemak. Oke, jadi pertama, faedahnya yang pertama adalah karena minyak itu mudah diserap di usus halus, jadi kurkumin yang diserap pun juga akan ikut melalui minyak karena sudah larut di minyak tersebut. Oke, nah itu artinya kurkumin yang dapat kita serap ke dalam darah itu akan lebih maksimal lagi. Oke, nah, itulah kenapa saya tambahkan minyak. Nah, ada faedah samping yang kita dapatkan juga dari minyak, yaitu karena kurkumin, getah dari kunyit itu sudah larut di dalam minyak, maka dia tidak mudah nempel di alat masak. Jadi kalau kita chopper atau blender kurkumin yang sudah diberikan minyak yang secukupnya, maka pada saat kita membersihkan, sabun cuci piring yang kita pakai itu sudah cukup untuk menarik, melarutkan kembali semua yang kurkumin yang ada di pinggiran-pinggiran, di dinding-dinding alat masak. Ada satu hal lagi yang saya lupa tadi. Jadi untuk memudahkan proses chopping atau blending, saya tambahkan air. Jadi kalau volume air yang saya tambahkan itu, jadi kalau misalnya tumpukan kunyit jahenya itu segini, saya tambahkan air sampai mencapai setengah dari level tersebut. Manfaat dari minyak itu bisa kita lihat di sini ya. Ini bahannya plastik kan, tapi karena kunyitnya itu sudah kita beri minyak, maka dia tidak nempel di plastik gitu. Mudah. Nah, kalau nanti ini cuci pakai sabun, ini akan hilang semua, bersih, tidak ada kuning-kuningnya. Karena saya sedikit OCD sebetulnya, jadi saya nggak betah kalau ada yang kotor gitu ya. Nah, makanya begitu selesai chopping, ini kan sudah jadi bubur nih. Jadi jahe dan kunyitnya sudah dicop halus, cukup halus, sehingga jadi bubur. Oke, nah kalau kita tidak tambahkan air, itu akan sulit mencapai kondisi seperti ini. Oke, itulah gunanya kita tambahin air ke dalam bahan yang akan kita chopping atau blending. Nah, sesudah itu barusan saya cuci tutup dari chopper ini, ya kan? Nah, bisa dilihat sesudah saya cuci, tidak perlu digosok keras, jadi hanya dengan tapes busa yang saya beri sabun Sunlight, kemudian saya bilas, dia akan kembali. Jadi sesudah kita blender atau chopper sampai kunyit jahenya itu menjadi seperti bubur, saya masukkan ke panci, dan karena masih kental, maka saya tambahkan air. Nah, kenapa saya tambahkan air? Juga supaya saya bisa mendapatkan lebih banyak, memaksimalkan kurkumin yang keluar dari sel-sel kunyit. Jadi kurkumin ini disimpan oleh kunyit di dalam sel-sel mereka. Nah, untuk kita mendapatkan kurkumin, kita harus menghancurkan dinding sel dari si kunyit. Oke. Cara pertama adalah dengan mengiris. Cara kedua ditambah juga dengan chopping atau blending. Oke. Itu akan lebih banyak menghancurkan dinding-dinding sel. Yang ketiga itu adalah pemanasan. Oke.
Dengan memanaskan, dinding sel akan menjadi lemah dan mudah hancur. Oke. Nah, tapi kita tidak boleh terlalu panas karena akan merusak kualitas dari kurkumin tersebut. Akan merusak. Jadi, temperatur yang optimal itu antara 70 sampai 80 derajat Celcius. Kalau ke rendahan, itu kita tidak maksimal mendapatkannya, mengeluarkan kurkumin dari selnya. Kalau ketinggian, kita akan merusak potensi dari kurkumin tersebut. Jadi, saya beli termometer khusus supaya bisa mengontrol temperatur antara 70 sampai 80. Kalau bisa konstan 75, tapi kalau tidak ya plus minus 5 derajat Celcius saya rasa masih bisa ditoleransi. Oke. Nah, saya akan tambahkan air dulu. Nah, jadi ringkasannya, kunyit seperempat kilo, jahe seperempat kilo, dicuci dan bilas beberapa kali sampai kita cukup yakin bahwa itu bersih. Kalau masih mau dikupas kulitnya, silahkan. Setelah itu, kunyit dan jahe diiris tipis-tipis. Kemudian dimasukkan ke dalam chopper atau blender. Dibubuhi dengan 1 sendok teh lada hitam, gerusan lada hitam. Kemudian ditambah 2 atau 3 sendok makan minyak. Dan juga ditambah air setengah dari tumpukan kunyit dan jahe. Kemudian jahe dan kunyit dichopper atau di blender sampai halus menjadi bubur. Setelah menjadi bubur, dituang ke dalam panci. Kemudian ditambahkan air. Kalau cara saya tambahkan air sesuai tinggi dari bubur tersebut. Jadi didua kalikan tingginya di dalam panci. Oke. Nah, kemudian dipanaskan dengan api kecil. Mulai dengan api yang sangat kecil, tambahkan sedikit-sedikit sampai nanti sambil diaduk sampai nanti temperatur adukan itu secara rata mencapai 70 sampai 75 derajat Celcius. Kalau lebih sampai 80 pun tidak masalah, tapi jangan lebih. Nah, sambil diaduk-aduk, api terus diatur supaya tidak terlalu panas. Kalau sudah sekitar 10 sampai 15 menit dengan di temperatur 75 derajat Celcius, matikan api dan dinginkan. Setelah dingin, bubur tadi disaring. Kalau bisa, ampasnya pun juga diperas. Karena di dalam ampasnya itu pun masih banyak zat-zat bioaktif yang sangat berguna untuk kesehatan kita. Setelah diperas, disaring dan diperas, masukkan ke dalam botol. Nah, untuk kuantitas yang tadi saya sebutkan, saya biasanya mendapatkan sekitar 1,5 liter ramuan kunyit jahe tersebut, seperti yang botol ini. Jadi saya pakai botol kaca agar lebih sehat ya. Tapi terserah, yang penting kalau mau pakai plastik yang BPA free, yang tidak ada zat BPA-nya. Oke. Ini kemarin saya bikin, sekarang sudah mungkin sepertiganya sudah saya konsumsi. Jadi ini mungkin sekitar 3 hari saya sudah selesai minum kunyit ini. Nah, satu hal yang saya mau tekankan, kalau kita minum ramuan kunyit, kita juga mesti banyak minum air supaya endapan-endapan di dalam kunyit itu tidak juga mengendap di dalam ginjal dan juga mengakibatkan, bisa kemungkinan nih mengakibatkan batu ginjal. Oke.
Sama dengan hal-hal lain, kalau kita makan nanas juga kebanyakan, ya kita juga bisa kena batu ginjal kalau kita tidak minum banyak air. Jadi jangan lupa, air itu wajib minimal. Kalau saya 1,5 liter itu sudah paling minimal. Kalau bisa 2 liter per hari. Oke? Saya rasa itu semua sudah tercakup. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat.